Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para ibu, peserta kajian tafsir yang kami hormati, kita awali kajian ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi man tabi'ah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa laqad yasarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Allah telah berfirman bahwa bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran agar semua umat manusia mendapatkan kasih sayang dari Allah SWT. Pada hakikatnya kita belajar Quran itu kita diajar oleh Allah, diulang karo Gusti Allah lewat Nabi Muhammad. Disebut dalam surat Ar-Rahman, Ar-Rahman Al-Lamal. Siapa yang mengajarkan Quran? Allah. Nah, Allah lewat Jibril ke Nabi Muhammad kepada sahabat, sampailah kepada kita semua. Pada hakikatnya kita bisa membaca Al-Quran itu adalah karena diajari oleh Allah. Di surat Al-Iqra, Iqra atau Al-Alaq, Al-Lamal insana malam ya'lam, yang membuat kita tahu itu karena diajar, diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai wujud syukur kita berusaha untuk menggapai apa? Menggapai apa, Bu? Meraih hidayah dari Allah SWT. Ternyata kita diajari bahwa setiap hari kita disuruh mengharapkan, meminta pada Allah agar dibimbing ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus yaitu Shiratal Mustaqim. Marilah kita berusaha seoptimal mungkin. Kadang-kadang kita tuh ora kroso, orang legewo, diberi jalur untuk mendapatkan ilmu yang setinggi-tingginya, yaitu ilmu hakikat, ilmu ma'rifat. Ma'rifat itu apa tuh? Ma'rifat itu apa? Kenal. Jadi kita tuh supaya kenal betul-betul dengan Allah. Untuk mengenal Allah, bacalah Al-Quran dengan sebaik-baiknya, direnungi, ditadaburi, sehingga insya Allah kita akan kenal dengan Allah dengan sedalam-dalamnya, sedekat-dekatnya. Sebab tanpa mengenal Allah, kita tidak bisa mengenal diri sendiri, atau dibalik. Siapa yang bisa mengenal dirinya, maka dia bisa mengenal Allah. Sebab dalam diri kita ada hal yang gaib. Di dalam diri kita ada hal yang gaib. Gaib itu apa? Gaib itu apa? Ora ketok, tidak kelihatan. Terasa enggak? Bahwa dalam diri kita ada yang gaib. Rasa enggak? Apa itu? Roh. Tanpa roh kita tidak bisa bergerak. Lah, roh itu yang memberi Allah. Baik roh kita maupun roh yang lain, atau termasuk roh yang diberikan kepada Nabi Isa. Maka Nabi Isa disertai dengan roh, tapi di sana ada Ruhul Amin. Siapa Ruhul Amin itu? Malaikat Jibril. Latihan mengenal malaikat Jibril. Baiklah. Tidak terlalu diberi pengantar yang terlalu panjang lebar, nanti malah kelebaran, tidak sido ngaji. Monggo baca Fatihah bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang ayat ke-61. Betul. Wa ani'buduni boleh berhenti, boleh baca terus. Wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Didalui dengan ayat 60 bahwa Allah sudah menyuruh, memerintah, berpesan, berjanji kepada kalian semua anak Adam, jangan sampai menyembah setan. Dalam artian mengikuti langkah-langkah setan. Ditafsiri dengan surat Al-Baqarah ayat 208. Bahwa ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Wahai orang yang beriman, masuklah, peganglah Islam itu secara utuh. Jangan dicampur kalau diaduk. Maka dari itu, karena sudah jelas setan itu adu mubin, bagi kalian adalah musuh yang nyata. Jadi dia dendam kusumat apa zaman bapak kita Adam, ketika mereka berusaha menjerumuskan atau menyesatkan Adam, yang asalnya tidak boleh malah boleh. Kalau kamu makan ini akan kekal dalam surga. Nah, begitu dimakan langsung semua yang tidak tampak menjadi tampak, lepas pakaiannya. Begitu itu diperagakan di YouTube. Begitu terus pakaiannya lepas semua. Nabi Adam seperti itu, maka akhirnya sadar. Maka ketika sadar, diajari bagaimana caranya tobat. Fatalaqqa Adamu mir rabbi kalimatin fataba alaihi innahu at-tawwabur. Maka diajarilah oleh Allah bagaimana cara tobat. Maka doa pertama yang dibaca manusia yaitu Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Baik, kita lanjut sekarang. Wa ani'budu, hendaklah kalian semua hanya menyembah aku, sembahlah aku, jangan menyembah yang lain. Menyembah tidak harus berdoa, bisa juga mengikuti jejaknya, mengikuti keinginannya, gampangnya mengikuti nafsunya, itu juga termasuk menyembah setan. Lah kita diharapkan apa yang kita kerjakan, sikap tingkah laku dalam kehidupan sehari selalu dipandu oleh Al-Quran atau oleh Allah. Dengan menyembah aku berarti hadza siratum mustaqim. Inilah jalan yang lurus, hanya menyembah satu, tidak boleh menyembah yang lain. Hanya mengikuti yang satu, tidak boleh mengikuti yang lain. Karena wali kita yang melindungi kita siapa? Allah. Allahu waliyul ladzina amanu. Orang yang beriman itu selalu dilindungi Allah, sehingga menjadi wali Allah. Di semua orang yang beriman sebagai wali Allah. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah melindungi, menjadi wali bagi orang-orang yang beriman. Karena yukhrijum minadz-dzulumati ilan nur, orang yang beriman dikeluarkan dari kegelapan berpikir, kegelapan iman, kegelapan ibadah menuju terang benderang cahaya bahwa yang disembah hanya satu Allah. Sedangkan orang-orang kafir auliya umut tauhid, sedangkan orang kafir walinya, pelindungnya yaitu setan. Setan itu apa? Nah, cara wong Jawa jenenge lemper. Wong Jawa napa? Lemper.
diisi set, isinya ketan, setan. Ternyata menyesatkan. Itu baca apa? Omongan yang menyesatkan. Biar dengan tersesat, tersesat orang ngantuk. Nah, sekali lagi siratal mustaqim itu ya Al-Qur'an nih. Qur'an ini ya Islam. Tanpa Quran tidak mungkin bisa menjalankan Islam dengan sebaik-baiknya. Terus diingatkan lagi oleh Allah. Walaqad adalla minkum jibilan kasira afalam takunu taqilun. Monggo. Ibu-ibu, monggo. Bapak. Jibilan itu ada tasdidnya tidak? Ada. Kalau tak rumah ke ibu-ibu kok jibilan. Ulangi bersama lagi. Walaqad jadi ada yang baca jibilan tasdid, ada yang baca jubulan tanpa tasdid, jubulan. Orang Jawa ngarane jebulan. Ada yang baca seperti itu, ada yang membaca namanya baknya di jublan. Nah, maksudnya makhluk yang banyak. Walaqad adalla, dan sungguh-sungguh setan iblis telah menyesatkan banyak generasi di antara kalian, dari generasi-generasi atau banyak makhluk yang disesatkan oleh setan. Diteruskan, afalam takun, apakah kalian itu tidak pernah mikir? Nanti mbah-mbah itu disesatkan kok sekarang masih saja mengikuti langkah setan. Maka dari itu ini disampaikan ketika mereka desel-desel arep antri mlebu swarga. Maka dengan wamtayu yauma, pergi menyisih, karena kamu orang yang berdosa. Yang boleh masuk surganya orang yang tidak berdosa. Nah, kita banyak dosa tapi Allah memberikan jalan manhaj agar dosa kita terhapus dengan cara apa? Dengan cara apa? Ora krasa to. Mansoma Ramadana. Terus mangkomarung itu kan Allah caranya agar manusia terhapus dosanya disuruh puasa. Sing ora puasa ya ora terhapus. Terus ada lagi dengan cara sholat malam agar terhapus dosanya menjadi orang yang mutakin. Orang mutakin disediani oleh Allah uiddat mutakin surga. Jadi urutannya ngono, jadi kita di surga tapi dengan syarat harus poso, harus sholat malam, harus menjauhi segala larangannya, harus menjalankan semua perintahnya. Nah, itu informasi bergabung kepada kita, dan ini kan wis diberi jalan-jalan yang harus ditempuh ini tinggal. Nah, cara pramukane dikai apa kae? Nah, yang dikai isarah tanda, nah, seperti itu lah. Jadi biar kita tuh jelas. Monggo Pak. Kita lanjutkan tekan timau. Apakah kalian tidak berpikir? Nah, wong Jawa kasar. Apa kowe ra ndek utek? Jadi, apa kalian tidak berpikir, orang ngucapke otakmu kuwi nang dengkul.
maka kita tidak pernah berpikir. Maka orang yang diperintah untuk menjalankan agama itu orang yang pikirannya waras. Orang yang pikirannya waras disebut ulul albab atau ulinuha, ulul albab. Berarti maka sing pikirannya waras ya ngaji. Ngaji orang pendak poso, arti diusahake apa sepekan sekali atau sebedina lebih apik. Nah, ngaji Quran tuh walaupun tidak paham mendapat pahala, apalagi yang paham, maka kita berusaha untuk memahamkan. Nak nganggo nak membawa nak gelem. Nah, ya dah, nak gelem dipahamke, nak ra gelem ya abtuju kata Pak Juair. Napa Pak abtuju niku? Sakarmu. Sakarmu itu ada perintah. Ada yang dipesankan nabi-nabi dulu sampai akhir zaman itu hanya dikatakan idza lam tastahi fasna masita. Nah wis kowe ra diisin berbuatlah semau gue apa semaumu. Semau lu, semau. Nah, wis ra diisin, maka ciri khas orang yang diisin itu berarti ada iman. Kalau orang tidak punya isin berarti imannya sudah lepas. Wong korupsi diisin ra? Berarti bangsa kita bangsa yang tidak punya kemaluan. Termasuk nyoblos dibayar diisin ra? Nyoblos milih pimpinan dibayar duit sen enggak? Tidak punya malu, berarti kita tidak punya tidak punya malu, kalau tidak punya kemaluan. Nah, itu hati-hati. Jadi ternyata itu kembali kepada diri kita masing-masing. Nah wes ngono, kita harus ingat kita ini memang sengaja disesatkan oleh setan sehingga diajari donga Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu yang harus dipahami kita semua. Sekarang apa Bu kok gembremeng? Kan namanya ngaji. Saya mau ngomong siji ngoji, saya mau ngomong nak mengo kabeh dadi pasar nanti ngoji, saya mau ngomong siji. Selanjutnya sekarang diingatkan kepada orang-orang kafir, anak cucu Adam yang kafir, yang munafik, diingatkan, ditunjukkan oleh Allah. Betul. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Hadhihi inilah. Tadi kan Arab nelesep kumpul karo wong penghuni surga. Kan disuruh pisah. Nah, wis misah dhewe, wis kumpul. Nah, cara wong Jawa kaya gabah diinteri. Tahu? Gabah diinteri itu sing beras kumpul beras, sing mener kumpul mener, sing gabah kumpul gabah. Lah, di akhirat itu manusia seperti itu. Jadi, sing iman ya delalah kumpulnya kepada yang beriman, yang kafir kumpul kafir, maka begitu kafir wis do kumpul, ditunjukkan di depan kawah condro di muka atau di bedancana, inilah neraka yang kamu dulu ketika di dunia sudah diancam. Nah, wong mukmin dijanjikan, nah surga dijanjikan, sama-sama wa'ada. Jadi inilah neraka jahanam atau neraka yang dulu ketika kamu di dunia, hidup di dunia sudah diperingatkan, ditakut-takuti. Takutlah kepada takutlah pada neraka. Wattaqun narol lati uiddat lil kafirin. Takutlah kalian kepada neraka yang disediakan, dicepakake, dipersiapkan untuk orang-orang yang bangkang, orang-orang yang
menerjang atau orang-orang yang mengabaikan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tu'adun, yang kalian dulu diancam, ditakut-takuti, diperingatkan dengan keras. Karena wis ning ngarepan, maka islauhal yauma bima kuntum takfurun. Islau, masuklah kalian semua ben mateng. Maka dalam neraka itu tidak sayat huluna, tapi ya saya selauna. Ada yaslanaron datalahab, di mana itu? Saya naron datalahab, Abu Lahab dipersilakan masuk neraka. Wa sayujannabual asqa, terus alladzi yaslan narol kubro. Jadi sholat yasla itu masuk untuk jadi mateng. Jadi artinya itu masuk ke dalam api. Nak masuk ke surga nama udkhuluha, sama-sama masuk. Tapi beda bahasanya. Hari ini silakan semua kalian masuk ke dalam neraka itu. Itu semua bima kuntum takfurun, akibat dari kalian semua mengkufuri, mengingkari apa yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu gara-gara kamu kufur, saiki ya iki nggonmu. Bab wis dicepake awet awal neraka itu untuk orang-orang kafir. Nah, karena kamu di dunia kafir, diingatkan berulang-ulang, bahkan melihat, menyaksikan orang-orang beriman doning masjid gembruduk, tapi kamu tidak terbetik di hatinya, tidak terasa, ya wes iki panggonamu, ra kena dinyang, tidak boleh ditawar lagi, inilah tempatmu. Tapi biasanya wong kan ngeyel alasan, kula niku goro-goro cedak Pak Ruslan atau aja-aja niku piyambak nggih namung ning masjid, ning musala karepe dhewe, kula mboten nate dijak lagi jenengan dindek sik ning dalan. Di kita dindek karo tanggane sing agamane lain, ora sing ora tau dijak, tau dijak. Bahasa Jawa bahasa Jawa lho, kembang-kembang lambi. Tahu kembang lambi? Apa? Sing bosok niku jeneng apa? Bahasa basi lah niku bosok sing mambu niku. Di sekali tempo dengan tetangganya, apa nak rapat RT bilang, ya kita sebagai warga RT sama-sama warga, semuanya punya hak dan kedudukan sama, namun kita dunia bisa bersama-sama seperti ini. Tapi karena kita beda agamanya, nanti kita akan mendapatkan hasil dari agama yang kita anut di dunia ini. Jadi di akhirat adalah memetik hasil. Wong Jawa ngarani ngunduh apa? Ngunduh wae pekerti. Nah, ini untuk itu sekali lagi ada banyak dalil-dalil dari orang Jawa yang sangat-sangat indah, bisa disesuaikan. Maka karena mereka karpe tidak, saya masuk, saya tidak kafir, saya itu juga Pancasila kan satu-satunya. Pancasila harga mati. Pancasila yang pertama kan ketuhanan yang masa aku percaya pada Tuhan. Nyatanya ketuhanan yang masa, saya apalkan setiap apel mesti ketuhanan yang masa. Bisa juga alasan itu. Nah, karena alasan terus cangkeme tutupnya dilakban apa? Ditutup, dikunci. Maka dijelaskan oleh Allah, al yauma nahtimu ala, panjang namanya mad jaiz, karena Allah itu sendiri, afwa sendiri. Allah namanya huruf, afwa itu jamak dari fahun, famun, afahim dipanjangkan. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun.
kepengen pendek ya so. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Boleh, berarti boleh tidak harus. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pilih mandek apa terus? Ya ngaji kok berlaku terus ya mandek ya. Monggo. Al yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ibu-ibu. Bapak-bapak. Bersama lagi. Pada hari itu atau pada hari ini ketika mereka dimasukkan ke neraka, masih ada yang protes, saya kok bisa masuk neraka, padahal di dunia saya juga rajin ibadah, rajin ini. Tapi ada orang yang kehabisan kebaikan karena rajin ibadah tapi rajin juga ngerumpi, rajin juga menjelek-jelekan orang lain, sehingga kebaikannya diberikan pada orang yang itu namanya bangkrut. Di kebaikan itu bisa habis karena gara-gara kita tidak bisa menjaga diri dari pergaulan dan selalu berbuat yang tidak baik. Maka dari itu puasa oleh Allah lewat Nabi dikatakan Allah ora butuh ngelehmu, laparmu, dahagamu selama kamu masih tidak bisa meninggalkan ucapan dusta dan selalu berbuat dusta, sampai seperti itu. Hanya itu emang lapar dan dahaga. Maka hati-hati, semuanya itu rambu-rambu harus diikuti, tidak hanya sekedar puasa tapi hal-hal yang bisa merusak nilai puasa itu perlu dihindari. Maka ada namanya orang bangkrut. Bangkrut bahasa Arabnya ternyata apa namanya? Muflis, bukan mukhlis, muflis. Mem fa lam sin. Muflis. Apa bahasa kita? Bangkrut atau pailit. Tahu pailit? Ya. Entek modal baiknya habis hanya untuk menebus kejelekan-kejelekan yang dilakukan. Maka kita tidak boleh terlalu bangga dengan kebaikan kita, karena kebaikan kita tidak mengantarkan kita ke surga. Yang membuat kita masuk surga karena kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala dan ridhonya. Sehingga ketika Nabi mengatakan amalmu iku ora bisa nglebokke masuk surga. Amal perbuatanmu, ibadahmu tidak bisa membuat kamu masuk surga. Lah sahabat ya ana sing kendel, napa nggih termasuk jenengan? Iya, aku ya kono amalku ora menjamin saya masuk surga. Yang membuat masuk surga itu karena rahmat Allah, karena ridho Allah. Kalau kita berbuat baik tidak diridhai Allah, ya tidak bisa membuat kita masuk surga. Maka segalanya itu
adalah Allah, sehingga kita selalu menentukan hanya menyembah kepada, hanya berdoa kepada Allah, jangan berdoa menyembah kepada yang lain. Lah Allah menurunkan cara berdoa itu lewat nabinya. Jadi seperti zikir itu ya ada aturannya, orang asal zikir. Ya silahkan banyak zikir tapi ada 4 papan. Zikir bar salat iki, zikir bar haji iki, kan ada fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullah ka dzikrikum abahum. Nak kalian selesai ibadah haji, zikirlah kepada Allah. Nak bar salat fa idza qadaitum shalah fadhkurullah qiyama wa qu'udan. Jadi semua anggo zikir. Fadhkurullah zikirlah sebanyak-banyaknya waktu sore awama bika amsaina. Nah esok awama bika asbahna. Nah arep mangan bismillahirrahmanirrahim. Ora usah awama barik lan iku kanggo cah cilik. Wong tua cukup bismillahirrahmanirrahim. Jadi Nabi ora tau ngajari awama barik lana. Ya. Cukup ida apa kalau kau makan bismillah, bacalah bismillah. Nak lali di tengah-tengah bismillah awalahu wa akhirahu. Kan cukup sederhana ringan, tidak dipersulit. Nanti mau. Selalu hal yang bimakun. Jadi orang masuk neraka itu bukan karena apa, tapi hasil dari perbuatannya sendiri. Bukan karena dimasukkan orang, bukan dimasukkan Allah. Itu adalah memang jalan yang ditempuh itu jalan menuju ke neraka. Maka carilah jalan menuju ke surga. Lah surga itu nama lainnya Darussalam. Jadi mula nak jenengan mlebu nang Darussalam, barangkali mlebu nang swarga. Tikdoi dalan ora rada mlebu. Tekan al yauma pada hari ini nakhtimu kami kunci, kami lakban ala fahim mulut-mulut mereka. Itu pun dijelaskan dalam surat Fusilat ketika tangan, mata, penglihatan dong nyekseni dhewe-dhewe diprotes karo sing duwe tangan. 5 saya itu malaina, kenapa kamu menjadi saksi? Jabe antaqana mauladi antaqala syai. Aku disuruh bicara oleh yang membuat segala sesuatu bisa bicara. Bisa bicara sendiri, tangan, mata, telinga, semuanya yang merasa diajak pergi berbuat maksiat itu do cerita dewi-dewi. Jangan nak tindak dewean po ngajak moto, ngajak telinga, ngajak tangan. Bu, jangan nak tindak motone ditinggal ning omah apa digawa. Dibawa. Jadi semua itu yang kita ikut melihat, menyaksikan dan diajak bersama, termasuk kaki juga akan menjadi saksi. Jadi mulutnya dilak, kenora lidahnya biar tidak bergoyang terus, protes. Waktu kali menadhim, tapi tangannya malah omong sendiri. Tukar berbicara, ngomong kepada kami Allah, cerita, ngeceriwis, kayak nak ngaji, cerita ya. Mumpung ketemu temannya, ya nak ngaji ketemu temannya. Piye sok bodo ning ndi? Kowe wis ndek apa? Roti cahaya wis entuk urung? Minyak apa sayure apa wae. Dadi wis saiki wis mendokumentasikan apa yang akan dikerjakan besok hari raya. Terus saya watas itu arjulum, dan kakinya arjul itu jamak dari rijlun. Nak rijalun jamak dari rojulun. Jadi tulisannya padha, tapi nak hati-hati sebab itu. Ayun itu jamak dari ainun. Nak uyun jamak dari juga ainun, tapi dari artinya mata-mata. Uyun. Jadi nak ayun jamak dari ainun. Tapi jamaknya beda. Rijalun.
tekan dimi. Bima kana jibun akibat dari yang perbuat mereka. Nah, cara iki saka polahe dhewe, saka tingkahe dhewe, saka usahane dhewe, saka perbuatane sendiri. Ini penjelasannya seperti itu. Paham? Jadi sekali lagi anggota badan kita, indera panca indera kita semuanya besok akan menjadi saksi karena setiap kita berbuat apa saja mesti ngajak panca indera, ngajak apa dhewean. Hei, ibu-ibu, panca indera ini dijak apa tinggal rumah? Mesti melu toh, orang ditinggal mesti mau ikut, aku ikut. Setelah ikut sebule among arep dadi saksi besok ning akhirat. Ternyata karena dia diajak ikut, maka di akhirat besok akan menjadi saksi. Terus Pak, wes. Walau nasya'u latamasna ala a'yunihim fastabaqus sirata fa anna yubsirun. Dengan boleh a'yunihim berhenti, boleh. Napasnya ra kuat. Walau nasya'u latamasna ala a'yunihim ainun jadi ayun fastabaqus sirata fa anna yubsirun. Boleh mandek Pak terus. Mandek ngaji kok ora mandek. Monggo. Walau nasya'u latamasna ala a'yunihim fastabaqus sirata fa anna yubsirun. Walau nasya'u dan seandainya kami mau, Allah maksudnya yang berbicara ini, latamasna pasti kami hapus ala ini matanya, mata mereka. Dalam artian sehingga tidak bisa bedake apik karo elek, bener karo salah. Ada yang katakan dibuat matanya tuh sakit, belein rasa ngerti, srengenge ku apik, nak belein jadi tidak baik. Maka ada yang karena ahli bahasa Arab membuat nyanyiannya sering dinyanyake jenenge burdah. Jenenge Mbah Busiri itu nalika lara rengeng-rengeng terus tapi karo memuji Nabi dan tentang kehidupan, yaitu bahasanya qatungkirul ainu daw as-samsi min romati wa yungkirul famutu malma'i min saqomi wal habibul ladzi turja safa'atuhu likulli haulim min ahwali muktahami yang benar tapi wis kadung salah wis karepmu. Ada lagi ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Biar menjanta pondok ki sering diwar ya apa toh. Isih apa. Jadi sebagian tapi tidak hafal semua. Nah, Said Akil hafal kabeh. Jadi kadang-kadang boleh jadi mata itu tidak senang matahari bersinar atau sinar matahari karena matanya belen. Jadi kita tidak senang kepada Islam, tidak senang kepada sholat, tidak senang pada tarawih, tidak senang pada karena mripate lagi belen sakit. Ada juga mulut itu kudune di kene haus kan diminumi. Tidak senang minum karena sedang tidur siang. Pas tabaku surat tadi kami hapuskan, kami busek, kami culek, bahasa kita kami culek matanya. Kami sakitkan matanya lebih bagus atau maka alanya
maka mereka berusaha untuk berlomba-lomba menuju jalan. Nak mripate raro apa iso weruh. Berlomba-lomba berusaha untuk mengikuti jalan menuju ke surga. Ternyata karena tidak weruh, yang ditempuh justru jalan ke neraka. Ini hidup. Jadi bisa diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Orang nak wis mripate buta, orang buta, nak buta itu bojone Pak Narto, buta. Di buta, mripate dah buta, nun sewu bumun ana ora ki. Kene ora tuh dadi supaya mripate ra buta harus selalu diobati dengan membaca Al-Qur'an. Itu obat yang mujarab. Kan dikatakan wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mukminin, surat Al-Isra. Dan kami turunkan Quran itu sebagai obat penawar hati dan juga sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman ya tidak bisa merasakan apa dampak dari Al-Quran. Rumah Al-Quran yo kanggo lomba. Maka arwahne almarhum tidak setuju kalau muridnya melu lomba. Sebab lomba itu mesti pamer. Karena wong lomba kok ora pamer. Lah saiki iki sembarangan dipamerke. Nanti arep pas bangun, pas peresmian diguntingke pita gen wong do teko kabeh pamer. Arep kaji nekake kiai kon pidato pamer. Ada ndak seperti itu? Arep lunga kaji kiai nekake pengajian sedulure kabeh tekake. Terus kiyaine kon pidato. Ku jenenge pamer. Nak ora hati-hati, nak niate ngaji ya ora apa-apa, tapi nak niate pamer lah itu bisa merusak nilai-nilai kebaikannya. Fa anna yubsirun, itu bisa kaifa, anak itu bisa kaifa, bisa di mana, bagaimana mereka bisa melihat wong mripate wis buta, mripate wis diculek, mripate wis sakit, sehingga malu-malu akhirnya nganggo tongkat. Jangan sampai pakai tongkat biar tidak kecemplung ke got. Panasrun, bagaimana mereka bisa melihat kalau sudah matanya dihapus, kalau matanya sudah tidak melihat, matanya sudah kena penyakit, itu penyakit benci. Walau nasya'u lamasakhnahum ala makanatihim famastata'u mudiyaw wala yarji'un. Walau nasya'u, kalau kami menghendaki, Allah menghendaki, lamasakhnahum, benar masakhnahum, kami ubah mereka, diubah karakternya, diubah watake, pribadine. Alamaratim di tempatnya, jadi berubah total pribadinya. Jadi kalau Allah menghendaki asalnya kata iman, jebule kok lalek, jebule kok malah korupsi nomor 1. Itu dirubah, betul-betul dirubah. Ternyata bedake orang beriman dan tidak, nak wis dadi satu kelompok itu ternyata angel. Bahasa kita Wono dadi siji itu biasanya sulit untuk membedakan. Sing paling gampang tuh ngelekke ojo sanding kebugupak. Apa maksudnya? Ojo cedak-cedak karo wong sing berbuat salah dosa. Pasti kamu akan minimal jadi saksi. Minimal tuh. Jadi saksi kadang-kadang dilebokke sisan oleh hakimnya. Saksi kok berarti ngumpetake atau mendiamkan atau membiarkan. Itu kata Pak Maskon. Maskon apa Maskan? Nah di Demak Maskan, nah di Cayung Maskon. Nah, bedanya nih kalau di mau. Alamatnya jadi karena sudah di takdirnya itu pamas atau maka mereka tidak mampu, tidak bisa kemudian untuk berjalan terus karena sudah
apa tadi, dihapus atau sudah dihapuskan penglihatannya, dihapuskan kejernihan hati nuraninya, maka lo tekanti mau pamas tatau, karena sudah dihapus penglihatannya, dihapus hati nuraninya, dihapus apa karakternya, maka dia tidak mampu meneruskan perjalanan. Kemudian itu berjalan lagi, masa hidup kan berjalan terus. Ternyata asale apik, jalan apik, tiba-tiba karena sudah dihapus penglihatannya, maka tiba-tiba dia tidak bisa meneruskan wala yarji'u, dan tidak bisa kembali. Arep balik nah piye, terus piye, itulah orang yang mengalami kebingungan. Tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Akhirnya bahasa Jawane tengok, maju rasa, maju tatu, mundur ajur. Nah, jadi seperti itu, maju tatu, mundur ajur. Jadi ini ya seperti itulah. Untuk itu sekali lagi, mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih bulan Ramadan, mumpung kita masih mendapatkan kesempatan, mumpung masih muda, mumpung masih apalagi sehat, marilah kita berusaha untuk cari bekal menuju ke akhirat. Ternyata bekalnya itu cukup takwa, wa tazawwadu fa inna khairaz taqwa. Carilah bekal, karena bekal yang paling ampuh yaitu takwa. Lah kita diperintah Allah agar membawa bekal yaitu takwa. Nah, takwa kita usahakan dilatihkan, dididikkan selama sebulan penuh. Ini belum berhasil, besok tahun lagi, setiap tahun kita ditatar, digembleng, apalagi dimasukkan ke kawah Condro Dumuko untuk membentuk karakter umat Islam, karakter diri. Terima kasih sudah dibel. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.